الفاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، ثم إلى أرواح الإمام النووي، ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض من مغاربها، وخصوصا إلى أرواح البلدة بحال صالح بعلم السيد وجعفر وسلم ولمن ساعد في بناء هذا المسجد والمعهد سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث الثاني، hadis yang kedua. An Umar aidan, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan, dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan juga. Hadis yang kedua ini juga riwayat Sayyidina Umar. Qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun, ketika kami semuanya duduk, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, di suatu hari, id tala'a alaina, dhahara lana, ketika itu muncul kepada kami, rajulun, seseorang. Ini orang adalah Jibril menyerupa manusia. Orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, seseorang laki, syadidu bayadil thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadis syar, sangat hitam rambutnya. Bajunya putih betul, rambutnya hitam. La yura alaihi, tidak tampak alaihi, atas itu rajul, atharus safar, bekas bepergiannya. Ini orang asing, enggak pernah kelihatan, berarti dia dari luar kota. Tentunya kalau orang musafir, apalagi zaman dulu, harus menyeberangi padang pasir yang panas, naik kendaraan yang terbuka, ontakah atau kudakah. Kalau sekarang mobil ber-AC tertutup bisa. Tentunya kelihatan tampak berdebu pakaiannya, wajahnya kusam, tampak payah. Ini enggak kelihatan payah, enggak kelihatan ada sedikit pun menempel debu di badan atau ada di bajunya. Rambutnya tentunya masih karat-karit, ini enggak kelemis seperti baru mandi.
Orang itu pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak bekas atau tanda bahwa dia orang yang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenal di antara kami para sahabat yang waktu itu duduk bersama Nabi seorang pun. Nggak ada yang kenal sama dia, nggak ada yang kenal ini. Kadang-kadang dari luar kota masih kenal ya, ini nggak ada yang kenal. Itu orang datang hatta jalasa ilan Nabi, langsung itu datang menuju kepada Nabi, duduk ada di hadapan Nabi, kasih salam, assalamualaikum, mereka menjawab waalaikumsalam, masuk langsung, tidak pakai minggir, ada di belakang, langsung menuju Rasulullah, duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka itu orang menyandarkan kedua lututnya, rukbataihi rajul, ila rukbataihi kepada kedua lutut Nabi. Jadi dekat sama Rasulullah itu sampai kedua lututnya itu nempel kepada lututnya Rasulullah, dicedeki Rasulullah. Setelah itu waqala, dan dia berkata, wa wada'a, dan menaruh di itu rajul kafaihi kedua tangannya, ala fakhidaihi di atas kedua pahanya Nabi. Duduk ditemplekno kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, kemudian tangannya ini memegang kedua paha Nabi seperti mau bisik-bisik gitu. Dilihat Rasulullah sama dia. Waqala, dan orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabari aku, anil Islam, daripada Islam, hakikat atau arti Islam. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, Islam yaitu an tashhada, kamu menyaksikan an la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan illallah kecuali Allah atau selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, wa tuqima, dan kamu mendirikan as-salata, salat, wa tu'tiya, dan kamu mengeluarkan az-zakata, zakat, wa tasuma, dan kamu berpuasa Ramadhana, di bulan Ramadan, wa tahujja, dan kamu haji al-baitah, ke Ka'bah, in istata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, menuju itu Ka'bah, sabilan, menempuh jalannya. Hadis ini panjang, tapi kita bahas dulu. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa malaikat Jibril itu menyerupa seseorang, menyerupa menjadi orang. Ini adalah pertanda bahwa kadang-kadang yang kita temui itu manusia, tapi pada hakikatnya adalah bukan manusia.
malaikat yang menjelma manusia ada, jin yang menjelma manusia juga ada, bahkan setan menjelma manusia bisa. Dan juga mungkin ruh alam gaib yang menyerupai manusia. Dan itu bukan hanya disaksikan oleh para nabi yang bisa melihat, orang biasa pun bisa melihat. Buktinya sahabat waktu itu melihat. Sayyidina Umar bersama sahabat yang lainnya hadir di majelisnya Nabi, nampak orang itu, nggak taunya itu adalah malaikat Jibril. Juga diceritakan ketika malaikat Israel datang kepada Rasulullah, malaikat Israel datang kepada Rasulullah SAW untuk mencabut nyawa beliau jika diizinkan, dan jika tidak dia akan pulang kembali. Waktu itu ketika mengetok pintu, yang membukakan pintu Siti Fatimah. Siti Fatimah juga melihat malaikat Israel menyerupai manusia. Diceritakan juga di zamannya Nabi Sulaiman. Di zamannya Nabi Sulaiman itu ada seseorang jauh dari negeri yang jauh datang bertamu kepada Nabi Sulaiman. Dia datang kepada Nabi Sulaiman. Aneh, di majelis itu ada satu orang yang menakutkan sekali, yang lihat dia terus, dilihat terus itu orang. Orang ini kebingungan dilihat, diperhatikan sama orang yang aneh itu, tamunya Nabi Sulaiman ini. Dia ngeri gitu loh, kelihatan orang itu ngelihat terus. Diam tapi dilihat terus, pandang terus. Lama-lama nggak kuat deh, datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya permisi mau pulang. Loh, kenapa kok baru datang kok pulang? Iya Nabi Sulaiman. Terus tolong Nabi Sulaiman, Anda kan bisa mengatur bawahan Anda, rakyat Anda ini bukan hanya manusia, bahkan angin awan pun adalah rakyat Anda. Tolong anginnya diperintahkan untuk membawa saya pulang ke daerah saya sekarang. Iya sekarang. Iya dah, angin bawa ini orang ke daerahnya. Datang angin ngawang seperti layangan itu orang, sampai akhirnya sampai di negerinya. Turun di negerinya langsung ketemu sama orang tadi itu yang mengerikan. Hah? Kok di sini? Orang tadi itu mendatangi. Kamu tahu enggak aku? Enggak. Aku ini Israel. Israel ya. Kenapa? Heran aku, kata dia. Aku ini diutus oleh Allah sekarang ini mencabut nyawanya kamu. Waktu itu tinggal beberapa menit, kamu ada di negeri yang jauh, padahal kamu matinya di sini. Dan sekarang waktunya dicabut nyawanya. Jadi Israel ini heran. Ya opo iki? Misal takdirnya mati di Indonesia, cuma ono di Amerika. Nggak taunya sampai di negerinya, di bawah angin dari itu
persis saat itu waktunya dia mati, dicabut. Wa ma ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah manusia dari itu mengetahui apa yang akan ia lakukan esok harinya, dan tidaklah manusia itu mengetahui di tanah mana, di daerah mana dia akan meninggal dunia. Subhanallah. Banyak sekali cerita-cerita para malaikat menjelma manusia. Mungkin pernah kita bawakan cerita bagaimana seorang yang kepalanya botak, kemudian ada yang kulitnya kena penyakit belang, ada yang juga orang yang buta yang mereka semuanya melarat. Kemudian dia ketemu malaikat dan dia minta supaya sembuh daripada penyakitnya serta didoakan supaya lancar hartanya, berlimpah hartanya sampai jadi kaya. Kemudian datang lagi malaikat setelah dia kaya menyerupa dalam bentuk keadaan seperti dia semula, yang asalnya botak sampai kaya. Malaikatnya datang dalam keadaan botak melarat, minta kekayaannya untuk dinafkahkan kepada dia. Ditolak. Kepada yang asalnya belang, yang melarat dan sekarang sudah bagus kulitnya menjadi kaya, dia dalam keadaan malaikat berbentuk belang dan meminta, ditolak. Tapi kepada orang yang buta, malaikat menyerupa buta, minta, dikasih. Kata malaikat, aku ini enggak butuh dengan pemberian kamu. Aku ini utusan Allah, malaikat untuk nguji kamu. Kamu yang lulus, teman kamu enggak lulus, dia harus jadi botak lagi, belang lagi, melarat lagi. Kamu berkah karena kamu mensyukuri nikmat Allah. Malaikat juga. Karena itu yang datang ke tempatnya sampean nanti jangan juga malaikat. Cuma kalau yang datang Israel bukan untuk ziarah. Kalau datang ke sampean ya berarti siap-siap. Ada apa mau ziarah sama sampean Israel? Hah? Karena itu kita jangan menghina manusia yang ada di hadapan kita. Jangan kita remehkan. Mungkin itu malaikat yang lagi menguji, diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Hah? Mungkin itu adalah makhluk Allah yang mulia, yang Allah ingin menguji kita semuanya. Kita husnudzan aja yang di hadapan kita. Kita husnudzan. Karena itu ini dalil bahwa para malaikat itu bisa menyerupa manusia. Kebanyakan di zamannya Nabi, malaikat Jibril ini datang kepada Nabi kalau menyerupa manusia itu bentuknya dan wajahnya seperti Dihya. Dihya ini seorang yang sangat tampan waktu itu. Dihya ini adalah seorang yang sangat tampan saat itu. Nah, itu malaikat Jibril biasanya datang kepada Nabi dalam bentuk seperti Dihya. Baik. Kemudian diceritakan di situ malaikat itu duduk di hadapan Nabi. Jadi masuk, kelihatan rapi begitu. Malaikat itu rapi, rambutnya juga rapi. Ini seharusnya seseorang itu juga demikian, kehidupannya harus rapi. Apalagi kalau menghadiri majelis yang baik, berziarah kepada orang-orang yang soleh, yang rapi. Itu malaikat datang kepada Nabi, malaikat Jibril. Ini mengajarkan, karena malaikat itu datang untuk mengajarkan kepada manusia dalam segala hal. Yang diucapkan itu adalah untuk taklim, mengajarkan kepada umat. Bentuknya pun juga demikian. Bajunya bersih, putih,
rambutnya juga rapi, seger, wangi. Begitu seharusnya. Kalau untuk belajar begitu, kalau untuk mengajar begitu, kalau untuk berdakwah begitu. Bukan dalam keadaan kudalen, keteken, bawasin misalnya, kepet ngajar misalnya, kemudian tidak rapi, rambutnya ruwek-ruwek. Bukan begitu. Tuh lihat malaikat Jibril, dia itu pakai baju yang rapi, rambutnya juga bagus begitu, penampilannya baik. Kenapa? Ketika kamu berdakwah, ketika kamu mengajar, ketika kamu tadi itu belajar dalam keadaan bagus, rapi, maka dakwah kamu itu akan diterima, ucapan kamu itu akan didengar. Ngomong abapi basin misalnya ngedo murite, menjauh umat ini, baunya nggak sedap, ya menghindar. Karena itu kalau tampil dalam dakwah jangan seada-adanya. Lihat Rasulullah SAW, Nabi itu kalau mau keluar menghadap ke air atau ke kaca, dirapikan dulu. Bukan karena ingin dipuji sama manusia, begitulah seharusnya orang berpenampilan. Lah Anda bisa bayangkan yang dibawa ayat Quran, hadis Nabi cuma ambune lebus koyok kebu misalnya. Ini enggak layak, saudara. Tapi ketika dia tampil tadi itu dengan bagus, itu akan bisa diterima. Nah itu, dan dipilih begitu dalam berdakwah itu. Siapa yang paling layak ya? Yang paling enak penyampaiannya. Kalau perlu yang tampan wajahnya sehingga menarik begitu. Sehingga menarik. Kalau perlu yang paling bersih, yang paling rapi, yang paling sopan, senyum aja orang seneng ngelihat. Dari jalannya, dari penampilannya orang mau mendekat. Begitu seharusnya. Sekali lagi bagi saudara-saudara kita, ustadz-ustadz, kiai-kiai, dai-dai, jangan ngelembrek kayak kresek begitu kalau dakwah. Kalau Anda lihat bagaimana, maaf ini hanya perbandingan. Bagaimana penampilan orang-orang Nasoroh di dalam dakwah? Bagus, punya pakaian khusus. Keluar kalau pergi misalnya ke gereja, keluar pergi dalam dakwahnya, pakaiannya khusus, bawa kitabnya rapi, jalannya pun dengan teratur, senyum kanan, senyum kiri, nggak cekakaan. Kita kadang-kadang berangkat ke masjid sama dengan berangkat ke pasar. Berdakwah bawa kitab, kadang-kadang kitab bukan dipegang, dibuntel sama kresek, dimasukkan ke dalam. Kalau Anda mau lihat, maaf ini, bagaimana penampilan pastor-pastor tadi itu? Nggak ada yang ngerokok di tengah jalan, sekalipun dia perokok. Kenapa? Penampilan dijaga. Ini kadang-kadang gaya serban gawa once, pakai serban sunahnya Nabi tapi model koboi ini. Kemudian cekakaan di tengah jalan yang dibicarakan perempuan. Inilah kenyataan yang ada pada kita. Tapi kalau kita lihat bagaimana taklimnya Jibril ini, mengajarkan sopan, mengajarkan rapi, mengajarkan bersih, mengajarkan berpenampilan baik. Begitulah seorang dai. Bukan sombong itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Allah itu adalah baik, senang dengan segala yang baik.
yang harum, yang wangi dan seterusnya. Jibril datang kepada Nabi, dia duduk mendekat, kemudian dia tanya, mal Islam, wahai Muhammad, panggil ya Muhammad begitu. Padahal nggak boleh ya, memanggil ya Muhammad kepada Nabi Muhammad itu hukumnya bisa haram itu. Kita dilarang untuk memanggil Rasulullah seperti kita memanggil manusia biasa. Isyagul dalam Al-Quran. Kita harus memanggil Nabi dengan penuh ta'zim, dengan penuh keagungan, dengan kesopanan. Tapi ini dia bertanya, ya Muhammad gitu, wahai Muhammad, ajari aku tentang Islam. Ajari aku tentang Islam. Loh, kok Jibril ngajari kok panggil ya Muhammad? Begini, Jibril itu mengajarkan yang menghadap kepada Nabi itu bukan orang seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali yang tahu kedudukan Nabi. Kadang-kadang orang yang jauh daripada ulama, orang yang tinggalnya ada di pedesaan, ada di pelosok, datang kepada Nabi, panggilnya bukan ya Rasulullah, bukan ya Habiballah, tapi panggilnya ya Muhammad. Kemudian bagaimana Nabi menghadapi? Biasa. Rasulullah menghadapi tidak emosi. Bahkan dalam beberapa riwayat mereka memanggil ya Muhammad dengan suara yang lantang. Nabi menjawab dengan bahasa mereka juga, ha umu. Ha umu itu ya begitu. Ha umu dengan bahasa mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang pewaris Nabi, ulama, jangan minta dipanggil dengan panggilan yang hormat aja. Lihat orang yang datang itu nggak disebut ustadz aja marah, nggak disebut Gus ai ngamuk, nggak diceluk Habib ai melerok, nggak dipanggil kiai aja marah-marah. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita dipanggil Taufik misalnya, pegel kadang-kadang, kurang ajar aku ya ustadz celuk Taufik ya, kadang-kadang begitu. Tapi lihat Muhammad Rasulullah, Habibullah, perintah langsung daripada Allah, dilarang kita untuk memanggil dengan nama Nabi Muhammad seperti nama orang yang lain. Malah diancam antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Amal kebaikan bisa ditolak oleh Allah. Harus ta'zim, memanggil Rasulullah dengan panggilan kehormatan. Tapi kadang-kadang dipanggil sama orang-orang yang kurang pendidikannya, Muhammad begitu. Itu pun Rasulullah tidak marah. Kenapa? Nabi tahu ini orang masih belum mengerti, perlu diajari. Begitu seharusnya. Jibril ingin mengajarkan kepada yang lainnya. Nih lihat, nih tokoh kamu, ini qudwat kamu, panutan kamu. Aku panggil nama Muhammad aja, tetap dia menghargai, tetap dia tidak marah. Apalagi ente manusia biasa, dipanggil namanya aja tersinggung. Nih, ya Muhammad, dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ayo kabari aku tentang Islam itu apa? Islam itu apa? Nabi menjawab, Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu harus
mengucapkan syahadatain. Islam itu harus didahului dengan syahadatain, menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ada di antara manusia menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia tadi itu tidak meyakini Muhammad Rasulullah. Ada di antara manusia ada yang begitu. Buktinya orang Yahudi, dia menyatakan Allah Tuhannya, tapi Muhammad bukan Rasulullah, palsu nabinya. Ada juga. Ada lagi ditambahi Muhammad Rasulullah wa anna Ahmad Ghulam juga Rasulullah, seperti Ahmadiyah. Ditambahi ada Muhammad Rasulullah wa anna siapa itu Musaddiq, itu juga Rasulullah. Sama kufurnya, bukan dinyatakan Islam lagi. Karena itu kalau ada orang yang menyatakan tetap Islam seperti Ahmadiyah itu, atau orang yang meyakini kenabian selain Muhammad Rasulullah setelah Muhammad Rasulullah, itu bisa kufur juga. Karena mengkufur, meridhoi kekufuran itu adalah hukumnya juga kafir. Setuju dengan kekufuran hukumnya kafir. Ojo digedolin anak Allah. Tidak apa-apa Ahmadiyah itu juga Islam. Hati-hati lo ya. Kamu bisa kafir juga nanti. Oh tidak apa-apa itu. Yang menyatakan mereka tadi itu Nabi setelah Nabi Muhammad itu juga Islam. Hukumnya yang ngomong gitu juga kafir. Kenapa? Setuju dengan kekufuran, kafir hukumnya. Hati-hati. Jadi jangan dibuat mainan. Ini bukan politik lagi, ini akidah jadinya. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama disebut itu. Kenapa? Enggak sah Islam tanpa ada syahadatain. Yang kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Apa mendirikan salat? Mendirikan salat yaitu melaksanakan salat pada waktunya dengan syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Ini secara zahir. Kemudian melengkapi dengan khusyuk dan hadir hatinya. Ini melengkapi. Yang kedua, mendirikan sholat. Kenapa kok sholat itu ditaruh nomor 2, peringkat nomor 2? Setelah itu puasa, setelah itu zakat. Kenapa? Karena sholat itu sehari dilaksanakan 5 kali. Kalau puasa Ramadan setahun sekali. Kalau haji seumur sekali. Kalau sholat setiap hari. Dan itu kewajiban yang merata. Lanang, wedok, kuat, lemah, sehat, sakit, semuanya wajib. Kaya, melarat, pejabat, rakyat, semuanya wajib sholat. Dan itu sholat ibadah yang komplit. Ibadah itu ada yang dengan lisan berupa bacaan, contoh baca Quran, contoh berzikir. Ada yang dengan anggota badan, contoh jihad, contoh memandang Ka'bah,
contoh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau nasihat, contoh kakinya pergi ke masjid, ini ibadah dengan anggota badan. Ada yang dengan hati, contoh tafakkur, memikirkan makhluk Allah, rahmat, khusyuk. Salat komplit ibadah itu. Ibadah lisan, baca Fatihah, baca surat, baca tasbih, baca zikir, ada. Ibadah anggota badan komplit, mata melihat tempat sujud, wajah menghadap kepada kiblat, tangan bergerak untuk takbir, untuk tasyahud, kaki juga begitu, berdiri, duduk, jongkok untuk sujud dan seterusnya. Bergerak seluruh anggota badan kita, mulai rambut sampai kaki bergerak dalam sholat. Gerak ibadah dengan badan ada. Dengan hati, hadir hati, khusyuk dalam sholat, itu juga ibadah komplit, ibadah yang komplit. Ibarat vitamin itu multivitamin, ono kabeh. Nah, nomor 2 sholat. Yang ketiga yaitu apa? Wa tuqimus shalah wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan ditaruh peringkat 3? Karena memang setahun sekali. Kemudian merata, yang kaya yang melarat juga harus puasa. Yang keempat, waktu tiaz zakah, memberikan zakat. Kenapa nomor 4? Karena memang itu zakat khusus bagi orang-orang yang mampu, hartanya melebihi nisab. Yang melarat nggak wajib. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Yang kelima, pergi haji jika mampu melaksanakannya. Kenapa nomor 5? Karena memang ibadahnya wajibnya seumur sekali, dan itu pun bagi yang mampu. Siapa orang yang mampu haji? Orang yang mampu haji yang pertama sehat badannya, yang kedua aman perjalanannya, aman dirinya, dan juga aman dari hartanya. Takut ada perampok yang mengambil hartanya, nggak wajib haji. Khawatir dirinya kena sasaran tembak, ada peperangan, nggak wajib haji. Yang ketiga, cukup sangunya mulai berangkat sampai pulang. Yang keempat, dicukupi nafkah keluarganya mulai ditinggalkan sampai datang. Yang kelima, nggak punya utang. Kalau ada utang, ojo berangkat haji. Masih 10 tahun lagi Ustadz, waktunya bayarkan sekarang. Masih nggak wajib haji. Yang tambah salah, utang-utang untuk haji, apalagi ngemplang berangkat haji, itu tambah nggak benar. Haji itu bukan titel, haji itu adalah ibadah. Walaupun haji kalau mati bawa utang, sengsara dikubur. Ini yang harus difahami. Kadang-kadang haji hobi, utangi numpuk. Kadang-kadang uang korupsi dibuat haji, uang rakyat dibuat bancaan untuk berangkat haji dan umroh. Kadang-kadang pemerintah ngumroh no, haji no orang dengan uangnya rakyat, padahal rakyatnya masih miskin, tambah nggak bener.
Karena itu ustadz-ustadz, ulama-ulama yang diberangkatkan haji sama pemerintah takonono, uang siapa? Uangnya rakyat, akeh sing melarat, haram, gak oleh. Itu tasarrufnya harus yang paling maslahat untuk umat, bukan dikai haji-hajian. Alhamdulillah saya dihajikan sama bupati, alhamdulillah saya dihajikan sama wali kota. Duit apa? Lek duit bupati ini tidak apa-apa. Tapi kalau yang dibuat uangnya rakyat, wis beres dah yang lainnya. Itu harus tasarrufnya kepada aslah, bukan kepada maslahat saja, kepada yang aslah. Alat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Jadi Islam itu adalah mengatur kita secara zahir, mengatur kita dalam segala kehidupan. Subhanallah, hubungan kita dengan Allah diatur lewat sholat. Hubungan kita untuk merasakan penderitaan, merasakan kejiwaan saudara kita yang beriman diatur lewat puasa. Kamu bisa makan ya setiap hari 3 kali. Gimana kalau kamu telat makan? Coba mulai subuh sampai maghrib kamu nggak makan, gimana rasanya perut kamu? Gimana lemesnya badan kamu? Kamu tidak minum, gimana kamu tadi kekuatan kamu? Padahal kamu sudah menyediakan berbuka, padahal kamu dahului dengan sahur. Begitupun masih lemes, masih kita merasakan lapar. Gimana saudara kamu yang setiap hari, kadang-kadang anak-anak yang kecil kelaparan, rumah nggak punya, pekerjaan nggak punya, tunggu dikasih baru dia bisa makan. Kamu taruh di kulkas kamu buah-buahan komplit, kamu lihat ada di dapur kamu makanan semuanya komplit, mereka nggak ada yang dimakan, perutnya lapar padahal masih kecil. Diajak kita prihatin, ya Allah, aku yang gede aja nggak kuat kalau telat makan, kalau udah lapar lemes badanku, apalagi yang lemah, apalagi yang sakit. Astagfirullahaladzim, yang mampu mengeluarkan hartanya, begitu seharusnya. Kemudian waktu tiaz zakah, Islam mengatur sosial. Keluarkan zakat kamu, silakan kamu menjadi orang yang kaya, silakan kamu itu menjadi orang yang hartanya berlimpah, tapi jangan lupa di situ juga ada titipan Allah yang harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bukan punya kamu di situ. Karena itu yang punya duit cari yang nggak punya duit, kasih. Yang mampu bantu yang tidak mampu, santuni para janda yang mempunyai anak-anak yatim. Dia ibu, seorang ibu punya anak 6, 7 yatim semuanya, lemah badannya, itu harus bekerja untuk memberikan makan dan kebutuhan anaknya. Kasihan mereka, santuni. Duduk tambah digudoi, oleh janda digudoi, disantuni. Nah, itulah Islam. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu, kamu pejabat mampu, kamu pedagang mampu, berangkat ke haji, muktamar ada di Mekah sana. Kumpul semua yang mampu-mampu, kumpul ada di sana. Semua yang mampu-mampu berangkat ke sana, menghadap ke bait, menghadap ke Ka'bah dalam keadaan tidak membanggakan hartanya, tidak membanggakan jabatannya, semua sebagai hamba Allah yang rata. Kumpul ada di Arafah juga demikian. Di situ ketika orang-orang yang mampu berkumpul, ayo berpikir gimana ya untuk supaya orang-orang jutaan yang mampu ini berpikir untuk menguatkan Islam.
Gimana Islam ini semakin kuat? Begitu, bukan hanya muter-muter, lari-lari, kumpul, mulai, tetap nggak ada perubahan sama sekali. Kalau jutaan umat Islam yang mampu, yang kaya-kaya, yang jadi pejabat-pejabat, mikir keadaan Islamnya, kuat Islam, saudara. Sak donya kumpul di kono kabeh. Subhanallah, bagaimana sesungguhnya Islam itu sudah mengatur, tapi umat Islam kadang-kadang tidak memanfaatkan aturan Islam ini. Iman akhirnya ya begini ini. Keadaan umat Islam sekalipun banyak digedolenan sama orang-orang bukan Islam. Tuh lihat bagaimana di Palestina. Bagaimana itu di Palestina sekarang? Anda lihat. Kenapa? Umat Islam tidak menjiwai keislamannya, saudara. Israel yang tidak banyak bisa berbuat begitu kejam terhadap umat Islam di kantong umat Islam. Cedak ambil Masjidil Haram itu, dekat dengan Masjidil Aqsa. Kemudian negara-negara Arab yang kaya semuanya diem. Indonesia yang jauh ini loh, cerat-cerit, masih nyumbang. Negara Arab diem 1000 bahasa. Mesir yang dempet itu pun tidak membantu. Yordan yang dempet itu pun diem. Saudi yang kaya, yang pakai jubah kemana-mana itu pun juga nggak berdaya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi, nanti umat Islam itu bagaikan hidangan yang ditaruh di talam, kemudian dibuat rebutan dengan orang-orang yang memakannya. Kalau kita misalnya disuguhi nasi di talam itu dikasih ikan ayam 1, ketika disuguhkan, wah, ada yang narik pahanya, ada yang narik kepalanya, ada yang narik dadanya, dicabik sana, dicabik sini, dan itu ayam nggak berdaya. Kenapa? Udah memang dibuat santapan. Begitulah keadaan umat Islam, kata Rasulullah di akhir zaman. Musuh-musuh Islam itu akan mencabik-cabik umat Islam. Dia tidak berdaya. Kaget sahabat, padahal di zamannya sahabat umat Islam itu ditakuti. Kalau udah orang kafir tadi itu diancam, awas kamu saya perangi, itu 1 bulan sebelumnya udah gemeter semuanya. Sahabat tanya, amin gillati nahna ya Rasulullah, amin gillati nahnu ya Rasulullah, apakah itu karena kami waktu itu sedikit ya Rasulullah, kok berani benar ini orang-orang kafir? Kata Nabi, la bal antum kathir, kamu bukan sedikit, tapi kamu banyak di saat itu. Lakin ghuthaun ka ghutha'is sel, tapi banyaknya kamu itu bukan seperti banyaknya batu yang bertumpuk atau bangunan yang kuat, tapi banyaknya kamu itu seperti busa yang ada di lautan yang tidak punya kekuatan. Jangan dihantam sama perahu, sama tangan aja udah kacar-kacir itu busa di lautan. Begitu juga umat Islam di akhir zaman ini, kata Nabi, seperti busa di lautan, nggak punya kekuatan apa-apa, menghadapi angin aja nggak kuat. Kenapa ya Rasulullah kok bisa begitu keadaannya? Asabahumul wahan, karena umat Islam di saat itu kena penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Umat Islam cinta harta, cinta kedudukan, takut kerajaannya hilang, takut pejabatannya hilang, takut pemerintahannya hilang, takut kekayaannya hilang, dan dia juga takut kematian.
Kalau dulu zamannya Nabi, siap mengorbankan harta, siap dia gugur dalam memperjuangkan agama Allah. Wah, ini nekat. Kenapa kok gak nekat Saudi? Kenapa kok gak nekat Mesir? Wedi melarat rojoi, takut kehilangan kerajaannya. Padahal kalau berani, entek itu Israel. Inilah keadaan umat Islam, saudara. Karena itu kita ini kalau kepingin menang, umat Islam ini kalau kepingin menang, pertama, jangan terpengaruh dengan orang non muslim. Tetap kita, lah kita enggak. Indonesia dijajah sama Belanda, kita usir Belandanya. Tapi ketika tidak dijajah, orang Indonesia jadi seperti orang Belanda. Model enggak? Indonesia dijajah Inggris, kita perangi Inggris. Tapi ketika Inggris enggak menjajah Indonesia, orang Indonesianya seperti berlagak orang Inggris. Ngomongi bahasa Inggris, mari ngono rambutnya pirang-pirang seperti orang Inggris, kemudian pakai anting-anting seperti orang Belanda, pakaiannya seperti koboi. Loh, tidak ada penjajahnya, malah kita mengikuti seperti mereka. Ada penjajah, Allahu Akbar, kita perang. Model ya, kita ini model. Karena itu tetap jadi orang Islam yang benar, yang cinta masjid, yang pakaiannya rapi, yang punya akhlakul karimah. Begitu seharusnya. Hadirin sekalian, waktunya sudah terlalu siang ya. Insyaallah pengajian berikutnya akan kita bahas terusan daripada hadis ini.